Ada satu kisah menarik yang hampir saja saya tidak sanggup untuk menceritakannya. Judulnya, Ayah Kembalikan Tangan Dita. Bagi semua yang sudah menjadi orang tua atau calon orang tua, ingat, sebesar apapun amarah kita, jangan sampai kita bereaksi berlebihan. Sebagai orang tua, kita harus saling menjaga perilaku masing-masing, terutama terhadap anak kecil karena mereka masih belum tahu apa-apa. Ini adalah kisah nyata yang berjudul Ayah Kembalikan Tangan Dita. Sepasang suami istri seperti pasangan lain di kota-kota besar menitipkan anak-anak mereka untuk diasuh oleh pembantu saat bekerja. Anak tunggal pasangan itu seorang gadis cantik berusia 3,5 tahun. Ia sendirian di rumah dan sering ditinggal oleh asistennya karena sibuk bekerja di dapur. Bermainlah dengannya sambil berayun di ayunan yang dibelikan ayahnya atau petik bunga dan hal-hal lain di halaman rumahnya. Suatu hari, ia melihat paku berkarat, dan ia pun mencoret-coret lantai tempat mobil ayahnya diparkir. Namun karena lantainya terbuat dari marmer, coretan-coretan itu tidak terlihat. Ia mencoba lagi pada mobil baru ayahnya, ya karena mobilnya berwarna gelap. Coretan-coretan itu terlihat jelas. Selain itu, anak-anak ini juga membuat coretan-coretan sesuai dengan kreativitasnya. Hari itu, ayah dan ibunya sedang menyetir mobil ke kantor karena ingin menghindari kemacetan. Setelah sisi kanan mobil penuh dengan grafiti, ia pindah ke sisi kiri mobil. Ia membuat gambar ibu dan ayahnya, gambar dirinya sendiri, gambar ayam, kucing, dan sebagainya sesuai dengan imajinasinya. Kejadian itu terjadi tanpa disadari oleh pembantunya. Ketika mereka kembali ke rumah pada malam hari, pasangan itu terkejut melihat mobil yang baru dibeli setahun lalu dengan cicilan yang masih lama jatuh tempo. Sang ayah yang belum masuk ke dalam rumah terus berteriak, "Ini hasil kerja siapa?" Pembantu yang kaget mendengar teriakan itu pun berlari keluar. Ia pun meminta ampun. Wajahnya memerah karena takut, apalagi melihat wajah garang tuannya. Sekali lagi ia ditanya dengan pertanyaan yang kasar dan ia terus berkata, "Aku tidak tahu, Tuan. Kamu seharian di rumah, apa yang kamu lakukan?" Sang istri kembali mengomel. Sang anak ayah Sang anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar ke kamarnya. Dengan penuh manja ia berkata, "Dita yang membuat gambar itu, Ayah. Indah sekali bukan?" Katanya seraya memeluk sang ayah sambil dimanja seperti biasa. Sang ayah yang sudah hilang kesabaran mengambil sebatang dahan kecil dari pohon di depan rumahnya dan terus memukul-mukul telapak tangan anaknya berkali-kali. Sang anak yang tidak mengerti apa-apa itu menangis menahan sakit, nyeri, dan takut. Puas memukul telapak tangannya, sang ayah memukul punggung tangan anaknya. Sementara sang ibu hanya diam saja, seolah menyetujui dan merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan. Pembantu itu tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Sang ayah memukul tangan kanan anaknya cukup lama lalu mengganti tangan kiri anaknya. Setelah sang ayah masuk ke dalam rumah diikuti oleh sang ibu, pembantu itu menggendong anak kecil itu dan membawanya ke kamar. Ia terkejut melihat tangan dan punggung tangan anak kecil itu terluka dan berdarah. Pembantu itu pun memandikan anak kecil itu. Saat ia membersihkan dengan air, anak itu pun menangis. Anak kecil itu pun menjerit kesakitan saat lukanya mengenai air. Kemudian pembantu itu menidurkan anak itu. Sang ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantunya. Keesokan harinya kedua tangan anak itu bengkak. Pembantu itu mengadu kepada majikannya, "Oleskan saja obatnya," jawab ayah anak itu. Sepulang kerja ia tidak menghiraukan bocah kecil yang menghabiskan waktu di kamar pembantu. Sang ayah konon ingin memberi pelajaran kepada anaknya. 3 hari berlalu, sang ayah tak kunjung menjenguk anaknya, sementara sang ibu pun demikian. Padahal setiap hari ia meminta kepada pembantunya. "Dita demam, Bu," jawab sang pembantu singkat. "Minum Panadol saja," jawab sang ibu. Sebelum sang ibu masuk ke kamar tidur, ia menjenguk ke kamar pembantunya. Begitu melihat Dita putranya dalam gendongan pembantunya, ia kembali menutup pintu kamar pembantunya. Pada hari keempat, pembantunya mengabari majikannya bahwa suhu tubuh Dita terlalu panas. "Sore nanti kita bawa ke klinik, nanti jam 5 sudah siap," kata sang majikan. Hingga pada saatnya, anak yang lemah itu dibawa ke klinik. Dokter memerintahkan agar ia dibawa ke rumah sakit karena kondisinya sudah parah. Setelah beberapa hari di rumah sakit, dokter memanggil ayah dan ibu anak itu. Tidak ada pilihan lain, kata dokter yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu diamputasi karena sakitnya sudah sangat parah. Ini sudah bernanah, dia menyelamatkan nyawanya, kedua tangannya harus diamputasi dari siku ke bawah, kata dokter. Ayah dan ibu itu seperti tersambar petir saat mendengar perkataan itu. Rasanya dunia berhenti berputar. Tapi mau bagaimana lagi? Sang ibu menangis dan memeluk erat anak itu. Dengan hati yang berat dan air mata yang mengalir dari sang istri, sang ayah menjabat tangannya saat menandatangani surat persetujuan operasi. Keluar dari ruang operasi setelah obat bius disuntikan, sang anak menangis di kesakitan. Ia pun terkejut melihat kedua tangannya dibalut kain kasa putih. Ia menatap ayah dan ibunya, lalu menatap wajah pembantunya. Ia mengerutkan kening melihat mereka semua menangis. Dalam siksaan menahan sakit, sang anak berbicara sambil menangis. "Ayah, ibu,
Dita tidak akan melakukannya lagi. Dita tidak mau dipukul ayah lagi. Dita tidak mau bersikap jahat lagi. Dita sayang ayah, sayang ibu. Katanya berulang kali, membuat sang ibu tak kuasa menahan kesedihannya. Dita juga sayang Mbak Narti, katanya sambil menatap wajah pembantunya, sekaligus membuat perempuan itu menangis histeris. Pak, kembalikan tangan Dita. Diambil buat apa? Dita janji nggak akan melakukannya. Nanti Dita makannya gimana? Nanti Dita mainnya gimana? Dita janji nggak akan coret-coret mobil lagi. Katanya berulang-ulang. Hati sang ibu hancur mendengar ucapan anaknya. Ia meraung sekuat tenaga, namun takdir yang telah terjadi tak ada manusia yang mampu menghentikannya. Nasi telah menjadi bubur. Pada akhirnya anak cantik itu meneruskan hidupnya tanpa kedua tangan, dan ia masih tak mengerti mengapa tangannya tetap harus diamputasi meski telah meminta maaf. Demikian cerita ini.